Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fadria. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. Hari ini aku bakal bikin video tentang budget with me, so stay tune terus ya teman-teman. Nah, sebelum aku mulai videonya, aku mau ingetin sama teman-teman untuk banyak minum air putih ya buat teman-teman yang sering beraktivitasnya duduk, karena itu penting banget buat ginjal kita loh. Nah, untuk mencatat rencana anggaran, biasanya aku ngegunain planner. Kalau teman-teman gak ada planner, bisa juga ngegunain buku apapun yang teman-teman punya. Dan juga kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka untuk mencatat pakai buku, bisa juga dicatat secara digital menggunakan gadget. Jadi ini semua tergantung dari preferensi kalian ya. Nah, biasanya hal yang pertama aku lakuin adalah membuat pos alokasi gaji atau penghasilan. Nah, ini dilakukan beberapa hari sebelum penghasilan atau gaji kita itu keluar. Fungsinya adalah mengelompokkan besaran-besaran pengeluaran atau biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulan. Meskipun sebenarnya berbeda-beda biaya tetap yang aku keluarin setiap bulan tergantung dari tingkat urgensi dari kebutuhan tersebut. Tapi ada juga yang pengeluarannya, jenis pengeluarannya itu memang sama setiap bulan. Jadi aku bikin rencana ini supaya tahu emang satu bulan ini aku butuh apa sih dan harus mengeluarkan anggaran berapa di bulan tersebut. Kenapa aku buatnya berwarna-warni kayak gini? Karena secara pribadi aku memang lebih suka bikinnya yang diwarna-warni gini, kayak colorful gini, kayak aku banget gitu. Nah, biasanya jenis-jenis biaya yang aku keluarin itu ada kayak konsumsi, ada internet, transportasi, skincare, hobi, sedekah, dan juga salah satu hal yang penting itu adalah dana darurat. Nah, memang ya secara garis besar memang konsumsi itu termasuk paling banyak dikeluarkan. Rata-rata setiap orang itu mengeluarkan dana paling besar tuh di konsumsi. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, ada dana darurat. Nah, dana darurat itu fungsinya apa sih? Dana darurat itu fungsinya untuk menganggarkan biaya-biaya tidak terduga yang biasa saja kita keluarkan tapi kita nggak pernah menganggarkan. Makanya ada biaya dana darurat. Biasanya sih kalau aku menyisihkan 10-20% dari total penghasilan. Nah, untuk biaya-biaya ini bisa disesuaikan besarannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya, jadi bisa menyesuaikan. Nah, supaya lebih detail dan juga bisa mengontrol keuangan kita secara keseluruhan dan juga secara general, kita bisa bikin tabel-tabel arus kas. Jadi kita itu jadi bisa tahu selama ini uang yang kita punya itu larinya kemana aja sih gitu. Jadi bisa jadi bahan evaluasi dan juga antisipasi terhadap kesehatan dari keuangan kita. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, arus kas itu dibagi menjadi dua ya. Ada arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, arus kas masuk itu terdiri dari pos-pos penghasilan yang kita dapatkan. Bisa jadi ada kayak penghasilan utama dan juga kayak ada penghasilan tambahan tergantung dari aktivitas teman-teman semua ya. Sedangkan arus kas keluar itu terdiri dari bisa jadi bagian dari pos alokasi gaji yang lebih rinci lagi. Jadi dari cabang-cabangnya pos alokasi gaji. Misalnya kan tadi ada konsumsi tuh, bisa terbagi lagi misalnya untuk GoFood atau beli jajan atau misalnya beli makanan diet gitu. Jadi bisa disesuaikan. Nah, fungsinya kalau kita bisa tahu arus kas ini, kita bisa mengantisipasi dan juga evaluasi kira-kira kebutuhan mana yang terlalu besar, kira-kira kebutuhan mana yang harus ditambah lagi karena dananya terlalu kecil gitu. Jadi ini bisa benar-benar bahan refleksi dan evaluasi kita gitu. Dan juga ini tuh bisa menjadi tolak ukur seberapa sehatkah keuangan kita gitu. Dengan adanya arus kas ini kita bisa jadi lebih mudah gitu untuk mengontrol semua keuangan. Nah, teman-teman, arus kas keluar itu harus lebih kecil dari arus kas masuk untuk menandakan kesehatan keuangan kita. Kalau arus kas masuknya lebih besar daripada arus kas keluar, maka keuangan kita itu sehat, gitu ya. Jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Oke, selanjutnya ini tabel yang menurut aku penting gak penting dan sebenarnya harusnya nggak selalu dilakukan tiap bulan sih, cuma buat refleksi aja. Kalau misalnya teman-teman mau buat tiap bulan juga nggak apa-apa. Nah, ini tuh
adalah target finansial. Jadi kayak mengingatkan impian kita tentang keuangan kita itu gimana sih. Jadi biar kita tahu evaluasinya, refleksinya, sudah sampai mana impian kita tercapai gitu sih fungsinya. Nah, untuk target finansial ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Kayak apa sih harapan-harapan yang teman-teman mau. Nah, di sini aku ada 4 kolom, aku contohin 4 karena sampai dari sini aku memang baru bisa mengelompokkan 4 sih. Nah, itu ada tabunganku, jadi kayak bener-bener tabungan yang masa kini, dan juga ada investasi. Jadi kayak impian aku pengen investasi apa. Nah, contohnya nih aku pengen investasi emas sama saham dan lain-lain, mungkin properti gitu. Terus juga ada tabungan haji atau umroh, jadi kayak mulai buat tabungan haji dan umroh, dan juga ada tabungan menikah. Sorry teman-teman, aku masih single, jadi ada tabungan menikah. Jadi tabungan ini aku kelompok-kelompokkan. Kenapa? Kayak ada yang khusus tabungan yang untuk kehidupanku gitu, yang kayak untuk masa depan. Ada juga yang khusus untuk tujuan-tujuan yang memang lebih spesifik gitu. Selanjutnya, di bawah target finansial, aku juga bikin wishlist. Jadi wishlist ini kayak apa ya? Untuk tabungan utama yang aku bilang tadi untuk menunjang kehidupan itu gunanya buat memenuhi wishlist. Jadi kalau tabungan umroh haji kan itu lebih khusus ya, kayak itu nggak boleh diganggu gugat juga kayak tabungan nikah. Nah, tapi untuk tabungan utama itu gunanya menurut aku pribadi adalah untuk memenuhi si wishlist ini. Nah, untuk melihat wishlist ini, kita harus melihat nih kebutuhan-kebutuhan dan juga keinginan kita. Jadi harus benar-benar dikelompokkan ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi utamakan kebutuhan daripada keinginan. Nah, selanjutnya, ini yang menurut aku paling penting. Ini turunan dari target finansial adalah challenge menabung. Nah, di sini aku contohin bikin challenge menabung 2 juta rupiah. Nah, gimana sih caranya? Caranya gini teman-teman. Misalnya teman-teman tentuin dulu target menabungnya berapa. Kalau aku contohinnya 2 juta ya. Nah, dari 2 juta ini teman-teman kelompokkan ke beberapa bagian yang lebih kecil lagi supaya teman-teman itu bisa terpenuhi targetnya secara mudah dan juga dicicil. Nah, kalau aku bagi 2 juta rupiah ini menjadi 9 bagian yang nggak sama besar. Jadi kayak ada challenge yang kita harus nabung banyak, dan juga ada challenge yang untuk kita nabungnya sedikit-sedikit gitu. Karena nggak mungkin kan tiap hari kita selalu ada bisa menyisihkan uang yang banyak. Jadi kita bikinnya ada yang besar, ada yang kecil gitu, nggak rata. Nah, kalau ini aku dikelompokkannya ada kayak 500.000 sampai 50.000. Jadi dikelompokkannya seperti ini. Nah, teman-teman juga bikin target. Jadi challenge ini akan dipenuhi dalam waktu berapa bulan. Kalau aku bikinnya durasinya 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu namanya challenge berarti aku harus berusaha menaklukkan tantangan. Nah, ketika ada satu challenge yang udah terpenuhi, biasanya dikasih coret kah atau apakah. Nah, kalau aku dikasih bintang gitu, kayak pertama aku sudah memenuhi challenge yang 500.000, berarti aku harus bintangin gitu udah sampai mana. Dan di bawah nggak lupa aku tulis juga kayak sebuah pengingat gitu, kayak hal-hal yang harus aku lakuin supaya challenge-nya bisa terpenuhi gitu. Apa aja sih antisipasinya? Nah, itu refleksinya bisa dari arus kas tadi. Teman-teman bakal lihat sih mana-mana yang harus dikurangi pengeluarannya. Jadi kayak itu bisa jadi kontrol. Nah, dari arus kas itu kita bisa tahu masukannya untuk si challenge menabung ini. Kayak misalnya aku nih mengurangi belanja impulsif. Jadi kayak mungkin misalnya aku suka belanja impulsif, jadi itu biar dikurangi supaya ingat ada challenge itu. Dan juga kalau misalnya kebanyakan uang konsumsi, berarti aku harus puasa, gitu aja sih. Nah, intinya kayak gitu aja dari aku tentang budget with me-nya. Ini benar-benar menurut aku sederhana banget dan memang yang biasa aku lakuin tiap bulan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Nah, ini dia hasilnya yang tadi aku udah buat. Udah seperti ini. Oke, hari ini sepertinya sampai di sini dulu videonya. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Kalau ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.